Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik lagi tentunya di Liikals Podcast. Seperti biasa teman-teman, di podcast ini kita akan ngebahas tentang satu hal yang sederhana, tapi mudah-mudahan dampaknya tidak sesederhana itu ya. Dari keseharian yang sering saya temui tentunya, tidak bosan-bosan ya buat teman-teman tentunya yang baru dengerin podcast ini. Podcast ini bisa didengarkan di Anchor, di Spotify maupun di YouTube ya. Jadi tinggal teman-teman pilih aja platformnya ya. Oke, kita akan ngebahas tentang hal yang erat kaitannya dengan podcast di episode sebelumnya yang mungkin teman-teman belum dengarkan ya. Di podcast sebelumnya itu ngebahas tentang tips menjadi produktif. Nah, kali ini juga berkaitan sekali dengan produktivitas ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita menghasilkan sebuah karya gitu kan ya. Tapi lebih spesifik lagi, kalau produktif kan sifatnya lebih ke kuantitas teman-teman ya. Gimana caranya supaya karyanya itu banyak gitu kan. Nah, sedangkan ini lebih mengkerucut lagi, lebih dalam lagi, yaitu berkaitan dengan kualitas. Tapi teman-teman ya, kualitas itu ternyata ditentukan oleh kuantitas tadi. Atau dengan bahasa gampangnya, kuantitas itu menghasilkan kualitas. Buat teman-teman yang mungkin tidak setuju, yuk kita sharing ya. Karena ini ngebahas sesuatu hal yang sederhana tapi emang agak berat ya. Karena beratnya itu dari mindset yang ditanamkan kita sejak kecil adalah kualitas gitu kan. Fokusnya pada kualitas. Memang benar gitu kan ya. Ketika kita berkarya ya tentunya kita pengen gitu dong gitu kan, menghasilkan karya yang berkualitas. Tapi untuk menuju kualitas itu ternyata kita butuh namanya kuantitas. Nah, kembali lagi di kuantitas ini adalah gimana cara supaya kita bisa produktif. Nah, kembali lagi kepada kualitas gitu kan. Banyak dari kita mungkin terlalu terobsesi pada kesempurnaan gitu kan. Jadi kadang-kadang hal itu membuat kita tuh nggak untuk bergerak. Akhirnya kita nggak kemana-mana. Contoh yang kita gampangnya dari profesi yang saya jalani sebagai penulis gitu kan. Saya juga berpikir gitu kan, ketika berkarya itu gimana caranya karya ini tuh harus berkualitas, harus nanti bisa terkenal, bisa membuat royalti yang banyak gitu kan, dan keuntungan besar lainnya gitu. Ya semua juga mungkin mengarah ke situ. Tapi kalau saya berpikir seperti itu, jadi kayaknya nggak bagus nih gitu kan, mau nerbitin gitu kan, atau mau nulis dulu gitu kan, mau nulis tuh sudah nulis 1 lembar, kayaknya nggak bagus nih. Padahal ya kita harusnya nulis aja gitu, berkarya aja. Atau membuat podcast seperti ini, nunggu yang sempurna, nunggu yang berkualitas barusan dipublikasikan, kapan gitu kan ya hal itu akan terjadi. Nah, untuk itu teman-teman ya, saya pun berinisiatif untuk membuat podcast semacam ini gitu kan, ya lebih sering, ya minimalnya ya seminggu sekali itu harus ada lah gitu. Supaya apa? Supaya lebih cepat mendapatkan feedback diri sendiri. Oh ternyata kayaknya setelah didengarkan orang bagus nih. Atau misalkan ketika ditaruh di YouTube viewersnya sedikit nih, nah gimana lagi nih supaya bikin podcast atau konten yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu salah satu pentingnya kuantitas teman-teman. Jadi perbanyaklah berlatih supaya kita tuh banyak belajar nantinya gitu dari yang kita buat itu. Nah, membuktikan hal tersebut juga kita bisa lewat orang-orang hebat yang kita kenal hari ini. Bahwa karya-karya hebat orang-orang terkenal, orang-orang hebat yang kita kenal hari ini itu hasil dari
banyak karya mereka. Contoh nih, Picasso teman-teman ya, seorang pelukis ya, mungkin teman-teman sudah mendengar, sudah pernah membaca mungkin, atau sudah pernah lihat di YouTube biografi dari Picasso. Picasso ini teman-teman luar biasa banget. Dia ini kuantitas karyanya banyak banget, atau bisa dibilang pelukis yang seniman yang sangat-sangat produktif. Dia sudah membuat 1.800 lukisan, 1.200 patung, 2.800 keramik, 12.000 sketsa, ini ditambah dengan karya cetak dan permadani. Tapi yang terkenal itu tidak sebanyak itu, hanya beberapa lukisannya gitu kan yang terkenal. Tapi dia menjadi seorang pelukis revolusioner abad 20, teman-teman, jangan salah. Ya mungkin teman-teman udah tahu gitu, lebih tahu mungkin cerita dari Picasso ini. Ada lagi di dunia sains, Albert Einstein. Dia ini ternyata sudah mempublikasikan 248 publikasi. Tapi yang kita kenal hari ini ketika menyebutkan nama Albert Einstein adalah teorinya tentang relativitas, yang itu membuat dia menjadi salah satu ilmuwan berpengaruh sepanjang masa. Bayangkan teman-teman. Karena apa? Karena dia produktif untuk meneliti, mempublikasikan penelitiannya. Wow, kita seharusnya belajar dari orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Terutama lagi kita sebagai pekarya baru gitu kan, seperti saya nih yang mungkin baru icip-icip gitu kan, baru nyoba-nyoba untuk menelurkan karya. Tapi sayangnya kita tuh kadang baru 1 karya, 2 karya, 10 karya itu, aduh ini udah nggak laku nih gitu, kayaknya udah nggak bagus nih. Kita kadang sudah berpikir seperti itu dulu. Itu bukan hanya dari ataupun tentang saya aja sih. Saya juga sudah ngobrol dengan berbagai para musisi, terutama musisi lokal, para pekerja kreatif lah lebih umumnya di sekitaran saya gitu kan, yang masih di daerah. Itu mereka ketika saya tanya, kamu sudah bikin lagu, misalkan dengan musisi gitu, udah kita udah bikin 1 album tapi ya nggak laku, ya udah jadinya nyerah aja lah gitu, mendingan ngelakuin sesuatu yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, harusnya kan lebih banyak nulis gitu kan. Saya pun bener-bener lagi pengen banget produktif teman-teman ya sekarang tuh, pengen gitu kan ya, minimal tuh 3 buku, 2 buku, 3 buku aja gitu kan setidaknya dalam 1 tahun itu terbitnya. Karena kadang penulis pemula itu menerbitkannya lagi butuh 3 tahun, bahkan 5 tahun gitu. Harusnya nggak seperti itu ya. Kita belajar dari penulis-penulis yang terkenal gitu kan, kayak yang dia, wow karyanya Boy Chandra luar biasa gitu. Kemudian juga seperti sekarang kan zamannya teknologi juga ya, kita beralih ke konten kreator gitu. Ini kan salah satu profesi yang lagi viral gitu, yang lagi digandrungi gitu saat ini. Nah, untuk menjadi konten kreator juga seharusnya kita lebih produktif untuk bagaimana caranya memperbanyak kuantitas dari video kita gitu. Ya udah, nggak usah nunggu video yang wow yang gimana, udah produktif aja dulu, belajar setiap hari upload gitu kan ya. Wow, kayaknya kayak gini ya. Saya juga nyoba-nyoba sih teman-teman ya. Nah itu dari situ ternyata banyak feedback tersendiri gitu kan, banyak tadi tuh ya, banyak berlatih, banyak belajar tadi gitu. Bahkan sekarang kan ada namanya algoritma gitu. Nah itu akan sangat membantu dan relevan banget teman-teman ya terkait dengan kuantitas ini. Jadi jangan sepelekan kuantitas, perbanyaklah produktiflah berkarya teman-teman. Karena semakin cepat kita berkarya, maka tadi tuh ya semakin cepat juga kita mendapat umpan balik untuk karya selanjutnya.
kayak kurang bagus nih, ya udah nih harus seperti ini gitu. Oke, intinya teman-teman ya, semakin banyak berlatih, semakin banyak kesempatan untuk belajar, maka semakin besar juga peluang untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Jadi kualitas adalah jalur terbaik menuju Jadi kuantitas adalah jalur terbaik menuju kualitas. Sekali lagi, kuantitas adalah jalur terbaik menuju kualitas. Makanya yuk kita sama-sama jadi produktif, bikin karya yang banyak supaya kita bisa belajar banyak. Mudah-mudahan peluang pun akan lebih banyak juga kepada kita tentunya. Oke, makasih teman-teman ya sudah mau mendengarkan podcast yang sederhana ini. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Tetap semangat, terutama buat teman-teman yang sedang berkarya ya. 1-2 karya kita gagal, jangan nyerah ya. Kita butuh mungkin ratusan bahkan ribuan karya kita. Dari ribuan itu mungkin 1 di antaranya, yakinlah akan muncul karya yang berkualitas, yang boom, yang bisa meledakkan, yang bisa merubah hidup kita tentunya. Oke, itu aja. Tetap stay tune tentunya di Lika Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.